Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Safa Sartika Putri Ariyanti dari kelas 2B dengan NPM 2578256. Di sini saya akan mengerjakan tugas yaitu pada lab session 6. Kita langsung saja ke tugasnya. Di sini kita disuruh berikan penjelasan sambil menunjukkan contoh program bebas secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. Oke, langsung saja kita buat kodenya. Kode yang saya buat yaitu tentang buah-buahan. Metodenya yaitu rasa buah. Nah, di sini kelas buah itu yang ini sebagai parent kelasnya atau bisa saja disebut sebagai induk kelas. Nah, selanjutnya kita akan membuat child kelasnya, yaitu kelas anak. Child kelasnya di sini saya mau memakai buah apel. Lalu fungsi rasa. Nah, di sini turunannya, returnnya yaitu rasanya manis dan apel. Kalau apel tuh manis dan harum. Lalu di sini kita akan membuat child class yang kedua, yaitu saya ingin membuat buah mangga. Fungsinya, defnya yaitu rasanya manis dan sedikit asam. Soalnya mangga itu pasti ada yang asam kan?
sedikit asam. Lalu selanjutnya apel 1 sebagai apelnya, dan mangga 1 untuk pemanggangan mangganya. Nah, di sini kita akan print apel 1-nya, nah seperti inilah ya kira-kira. Kita lakukan yang sama seperti tadi, print mangga 1, nama, nah kira-kira seperti inilah ya. Oh iya, lupa bagian ininya. Sepertinya sudah semua. Nah, di sini konsep OOP pada kode-kodenya, yaitu OOP terlihat dari pengguna kelas dan objeknya.
yaitu kelas buah itu sebagai cetakannya, kelas buah sebagai cetakannya atau bisa disebut dengan parent class. Nah, kalau yang kelas apel dan kelas mangga ini sebagai child kelasnya, yaitu turunannya. Nah, kalau apel satu dan mangga satu ini itu tuh um, sebagian objek-objeknya. Nah, di sini bagian dev init, fungsi init itu disebut konstruktor, digunakan untuk memberikan nilai awal pada sebuah objeknya. Lalu, konsep inheritance atau disebut juga sebagai pewaris. Inheritance atau disebut juga sebagai pewaris. Nah, contohnya itu pada kelas apel buah ini dan kelas mangga buah. Nah, itu tuh artinya apel dan mangga mewarisi semua atribut dan metode dari buah. Jadi keduanya itu otomatis punya atribut nama dan metode rasa walaupun nanti bakal diubah. Nah, method overriding itu bagian dari inheritance-nya di child class. Child class itu tuh yang ini nih. Child class tuh yang ini. Nah, di bagian defrasa ini, return-nya adalah manis dan asam. Di bagian defrasa ini, return-nya adalah manis dan harum maksudnya. Lalu ini tuh disebut sebagai override, menimpa metode dari parents-nya. Nah, di parents rasa yaitu isinya rasa buah. Yang ini, di parents rasa yaitu isinya rasa buah. Di parents rasa yaitu isinya rasa buah ini kalau di child itu isinya apel, return-nya itu manis dan harum, dan kalau mangga return-nya itu manis dan sedikit asam. Jadi ya walaupun nama metodenya sama, hasilnya bakal berbeda. Kesimpulannya, program merupakan konsep OOP dengan menggunakan kelas dan objek. Inheritance digunakan pada kelas apel dan mangga yang mewarisi atribut dan metode dari kelas buah. Selain itu, terjadi metode overriding pada fungsi bagian rasa. Rasa buah. Nah, sehingga setiap objek memiliki perbedaan, yaitu objek memiliki perilaku yang berbeda sesuai jenisnya. Misalkan kalau apel beda jenisnya apa dan mangga beda juga gitu. Jadi step ininya beda. Oke. Coba kita jalankan, takutnya error. Kita taruh di folder contoh kode saja. Ini namanya kode buah. Coba kita jalankan. Sebentar.
Ini sorry, sepertinya ada yang error. Oh iya. Nah, sudah terlihat apel manis dan harum, mangga manis dan sedikit asam. Oke. Untuk soal selanjutnya, tunjukkan dan jelaskan nama bagian yang merupakan parent class dan child class. Oke. Itu berada di device. Nah, di sini parent class-nya itu di sini parent class-nya yaitu class networking device. Ini adalah parent class-nya karena memiliki atribut umum seperti hostname, IP address, dan status. Parent class untuk perangkat jaringan menyimpan atribut umum dan simulasi pengecekan dasar. Nah, penyimpanan atribut umumnya yaitu hostname, IP address, dan status. Nah, selanjutnya ada child class. Child class-nya itu di sini router device dan switch device. Nah, kenapa ini disebut child class? Karena si router device ini mewarisi parent class, yaitu network device ini. Karena router device ini mewarisi network device-nya, yaitu network device-nya itu kan di sini parent class-nya. Nah, di sini dia itu mewarisi hostname, dan IP address-nya. Lalu di fungsi cek statusnya ini overriding method untuk router. Yang ada di network device ini juga di dalamnya ada cek status, yaitu yang saya sebutkan tadi overriding method untuk router. Nah, di sini juga ada informasi tentang routingnya, yaitu OSPF. Nah, kalau di kelas switch ini sama aja kayak tadi, dia mewarisi networking device dari parent class-nya, jadinya dia
child class gitu. Di sini di suite device ini juga dia mewarisi hostname dan IP address sama yang kayak di atas itu. Nah, di dalam suite device ini ada fungsi cek statusnya, yaitu overriding method untuk suite. Nah, di sini itu dia menambahkan informasi. Menambahkan informasinya itu kayak satu switch, STP, dan jumlah plan yang aktif. Gitu. Oke. Selanjutnya, demonstrasikan bagaimana controller kelas bekerja mengelola list objek, yaitu berada di manajer kelas. Manajer kelas ini mengelola inventory perangkat dan wilayah dan riwayat tugasnya. Yang ada di sini yaitu disebut saja controller kelas. Controller kelasnya itu tuh yaitu manajer network manager. Nah, controller kelas itu tuh bernama network manager. Jadi di dalam network manager itu ada dua atribut, yaitu atributnya ada registered device dan text history. Registered device dan text history. Nah, masing-masing list ini mempunyai dua kegunaan, yaitu register ini kegunaannya adalah untuk menyimpan objek pada device. Dan kalau text history ini untuk menyimpan hasil aktivitas atau kayak menyimpan historinya gitu, riwayat historinya gitu. Nah, lalu di sini ada fungsi yaitu add device. Nah, add device ini untuk menambahkan perangkat ke dalam daftarnya, yaitu kayak router device dan switch device gitu. Dan perangkat menambahkan ke dalam perangkat dan juga melakukan pengecekan agar hostname dan IP address-nya itu nggak duplikat saat ditambahkan gitu secara lengkapnya. Misalnya kita ini mau menambahkan router 1. Nah, router 1. Nah, itu tuh kan kayak 192.168.10.1. Nanti itu kan disimpan di register device-nya. Nah, hasil dari yang tadi itu bakal disimpan ke register device-nya gitu. Perangkat hostnya berhasil ditambahkan. Lalu di sini ada check out. Lalu di register device-nya juga ada check out device. Di check out device ini mengecek semua perangkatnya. Dia pengecekan semua perangkat. Nah, di pengecekan semua perangkat ini nanti dia tuh bakal kayak hasilnya bakal kayak disimpan ke text history ini. Kalau sudah menyimpan semua perangkatnya, nah terus ininya hasil pengecekan perangkat, nah dia tuh bakal disimpan ke text history ini. Text history-nya tuh kayak hostname, device hostname, device IP address, dan status text-nya. Tuh, dia for device in registered device. Dia tuh bakal mengecek device hostname dan device IP address-nya. Dan nanti hasilnya bakal disimpan gitu ke dalam text history ini. Tuh. Dan terakhir ada dev show history. Nah, di sini nih untuk menampilkan riwayat dalam bentuk table, kayak bentuk tabuletnya gitu. Sini printnya belum ada riwayat dan headers-nya itu kayak hostname, IP address, dan statusnya.
dan dia itu bakal berbentuk grid. Oke. Lalu lakukan running program saat kondisi normal dan saat error atau timeout berhasil ditangani oleh try expert. Kita ke filenya dulu, yaitu foldernya bernama mini project. Nah, ini hasil runningnya. Coba kita klik satu. Pilih di sini, pilih jenis-jenis perangkatnya. Di sini jenis perangkatnya ada router dan switch. Kita pilih satu dulu. Nah, masukkan hostname. Hostname-nya sebenarnya bebas. Router. IP-nya 192 saja. Lalu kita satu lagi. Kita pilih yang kedua, yaitu switch. Sorry, seharusnya dua gini, baru hostname-nya switch. IP-nya kita coba lagi. Sekarang mau memilih yang router lagi. Hostname-nya router 2. IP-nya 192.168. Coba kita cek semua device. Ini belum ada timeout-nya. Kita cari timeout-nya sampai ketemu dulu. Itu 43. Coba kita cek lagi. Nah, oh ternyata sudah keluar timeout. Oh ini. Nah di sini keluar timeoutnya. Kita langsung ke lihat reward automasi. Pilih 3. Oke. Sudah. Nah, di sini nih, ini yang normal. Ini yang normal nih, normal. Nah, di sini yang switch bagian 132 ini dan 143 di sini connection timeout distant host uncreable. Nah, di sini dia keluarannya timeout. Nah, di sini dia tuh kayak keluarannya timeout. Di sini tuh dia pakainya tuh kayak track expert. Nah, jadi ketika status itu kan statusnya perangkatnya tuh kayak cek status. Kalau cek status. Nah, kalau status perangkatnya itu sukses, jadi dia akan mengembalikan nilainya.
Kita kasih contoh aja di sini. Nah, tadi itu kan timeout ya, connection timeout. Nah, di sini tuh kan kayak pengecekan status. Nah, itu tuh kalau status perangkatnya sukses, jadi dia tuh akan mengembalikan nilainya dari si ping oke ini. Terus nanti munculnya tuh akan seperti ini. Nah, seperti ini. Terus, nah ini kenapa dia bisa terjadinya error? Karena di dalam file device-nya ini dia kan ada kode acak nih, kode acak, kode random. Dia kan ada kode random tuh yang akan menampilkan kondisi error, yaitu dia memakai raise connection error. Nah, jadi raise connection error itu kondisi error, lalu dia akan melempar ke dalam file manager. Yaitu di dalam si expect ini. Nah, jadi itu intinya kalau misalkan error, dia tuh bakal dilempar ke sini, ke expect connection error ini, violate gitu. Kalau error. Nah, kalau misalkan nggak error, dia tuh bakal kayak ke tray ini, device status sukses. Dia sukses gitu. Nah, jadi tuh kenapa dia bisa error? Keluarannya error kayak violate error connection timeout gitu deh intinya. Tuh kalau misalkan error dia bakal ke sini, dan kalau misalkan berhasil dia bakal ke try sini, sukses. Contohnya pas di running seperti ini, connection error timeout. Kalau misalkan berhasil bakal kayak gini, dia ping oke. Nah gitu deh jadinya. Ini sudah pengecekan riwayat automasi, semuanya sudah, lalu 4 keluar. Selanjutnya di sini sebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menyatukan semua kelas. Error terbesar saya yaitu typo. Kalau misalkan salah penulisan atau typo sedikit saja, misalkan device ini jadi ininya hilang, C-nya hilang, atau kayak kurang huruf gitulah intinya. Nah, itu tuh bakal terjadi error gitu, dia bakal salah, itulah intinya. Oke, sepertinya sudah semua tugasnya. Ya, sudah semua. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.